Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, malam untuk Bang Upi dan Bang Aceng. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pendahuluan untuk praktikum metalografi dan heat surface treatment. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan saya Muhammad Dana Nugraha Ditama dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 2306264912. Oke, di sini untuk soal yang pertama, untuk modul metalografi dengan soal jika baja heptaktoid dipanaskan sedikit di atas garis A3 lalu didinginkan dengan cepat, perubahan mikrostruktur apa yang akan terjadi? Jelaskan mekanisme yang terlibat. Oke, untuk baja heptaktoid itu sendiri adalah baja dengan kandungan karbon kurang dari 0,76%. Jadi baja jenis ini tuh mengandung dua fasa utama dalam kondisi seimbang yaitu ferrit dan juga perlit tergantung pada perlakuan panas yang dialami. Jadi garis A3 itu sendiri adalah garis dalam diagram fasa FEC yang menunjukkan batas antara daerah eksistensi ferrit dan juga austenit. Dan austenit murni untuk baja heptaktoid ketika baja heptaktoid dipanaskan sedikit di atas garis A3. Akan terjadi semua fasa ferrit larut ke dalam fasa austenit dan juga mikrostruktur berubah menjadi austenit homogen yang stabil pada suhu tersebut. Setelah berada di atas suhu A3 dan membentuk austenit homogen, apabila baja kemudian didinginkan secara cepat, maka austenit tidak sempat melakukan transformasi difusional normal ke ferrit dan cementit. Hasilnya akan terjadi transformasi difusi tidak sempat terjadi sehingga austenit itu akan berubah menjadi martensit dengan struktur yang keras dan juga rapuh. Martensit terbentuk melalui transformasi tak difusi atau non-diffusional, artinya atom karbon tidak sempat berdifusi keluar dari kisi FCC austenit. Untuk mekanisme transformasinya, austenit itu mengalami perubahan struktur kristal menjadi martensit, struktur BCT atau body center tetragonal tanpa difusi atom. Transformasi displasif itu atom bergerak bersama-sama dalam bentuk geseran untuk mengubah struktur kristalnya. Oke, selanjutnya ada modul 2 yaitu heat surface treatment di mana saya mendapatkan soal nomor 9 yaitu jelaskan perbedaan utama antara proses carburizing, carbonitrading, nitrocarburizing, nitrading, dan boriding dari aspek mekanisme pengerasan, suhu dan waktu proses, hasil kekerasan permukaan dan potensi distorsi. Untuk yang pertama, mekanisme pengerasan carburizing itu adalah proses difusi di mana atom karbon dari media carbon rich padat cair atau gas berdifusi ke permukaan baja rendah karbon membentuk lapisan kaya karbon. Setelah itu dilakukan quenching sehingga lapisan ini berubah menjadi martensit yang keras di permukaan. Sedangkan intinya itu tetap ferrit atau perlit yang lebih lunak. Untuk suhu dan waktu prosesnya itu, proses gas carburizing itu bisa dijalankan pada suhu 850 sampai 950 Celcius selama 2 sampai 10 jam, tergantung kedalaman kerak yang diinginkan. Untuk pack carburizing sendiri itu juga memerlukan waktu beberapa jam untuk mencapai kedalaman 0,5 sampai 1,5 mm. Untuk hasil kekerasan permukaannya itu dari 60 sampai 64 HRC setara dengan 700 HV setelah quenching. Untuk distorsinya sendiri itu relatif tinggi karena quenching martensit ini itu menimbulkan tegangan sisa yang besar, sering memerlukan tempering atau penyesuaian geometri pada di akhirnya. Oke, selanjutnya itu ada carbonitrading di mana mekanisme pengerasannya itu, merupakan modifikasi carburizing di mana amonia itu ditambahkan ke atmosfer untuk memasukkan atom nitrogen bersama karbon. Atom C dan N itu berdifusi interstitial, memperkuat permukaan lewat penghalang dislokasi dan pembentukan karbida atau nitrida halus. Untuk suhu dan waktu, prosesnya itu ada di 820 sampai 900 Celcius, sedikit lebih rendah dari carburizing dan waktunya itu relatif singkat yaitu 0,5 sampai 3 jam untuk kerak tipis, 0,1 sampai 0,8 milimeter. Untuk hasil kekerasan permukaannya itu ada di 55 sampai 62 HRC, bahkan bisa hingga 65 sampai 66 HRC pada baja karbon rendah. Untuk distorsinya sendiri itu lebih rendah dibanding carburizing karena suhunya itu lebih rendah dan quenching oil yang lebih lembut. Oke, selanjutnya itu ada nitrocarburizing, di mana, nitrocarburizing itu memasukkan lebih banyak nitrogen daripada carbonitrading. Nitrogennya itu membentuk lapisan compound Fe23N dan diffusion layer di bawahnya. Sedangkan karbonnya itu mendukung pembentukan karbida halus, keduanya itu menambahkan kekerasan permukaan. Nah, untuk suhu dan waktu prosesnya itu, proses ferritik itu ada di bawah AC1 dijalankan pada 550 sampai 630 Celcius selama 1 sampai 4 jam. Proses plasma ion dapat dilakukan pada suhu yang lebih rendah, 420 sampai 580 Celcius dengan waktu yang serupa. Untuk kekerasan permukaan dan potensi distorsinya itu sangat tinggi, 800 sampai 1500 HV, setara dengan 65 sampai 70 HRC tergantung baja dasarnya. Untuk distorsinya itu rendah karena suhu jauh di bawah range austenasi dan tidak ada quenching yang hebat.
Selanjutnya ada nitriding di mana, proses pengerasannya itu mendifusi atom nitrogen ke permukaan baja paduan CrNOAl membentuk nitrida yang keras Fe4N dan Fe23N secara difusional tanpa melewati fase austenit, tidak ada quenching, hanya cooling terkontrol sehingga distorsinya itu minimal. Untuk suhu dan waktunya itu 500 sampai 620 celcius selama 10 sampai 100 jam, tergantung kedalaman yang diinginkan 0,1 sampai 0,6 milimeter. Untuk kekerasan permukaannya itu 600 sampai 1000 Hv, dari 55 sampai 65 Hz. Untuk distorsinya sendiri itu sangat rendah, sering dijalankan sebagai operasi akhir setelah machining. Selanjutnya itu ada boriding, di mana mekanisme pengerasannya itu, yaitu difusi termokimia di mana atom boron itu berdifusi ke permukaan dan membentuk lapisan borida Feb dan juga Fe2b yang sangat keras. Prosesnya itu serupa kayak carburizing atau nitriding, tetapi elemen penguatnya itu adalah boron. Nah, suhu dan waktu prosesnya itu dari 800 sampai 1050 celcius. Beberapa prosesnya itu ada di 900 celcius. Nah, untuk, waktunya sendiri itu di 0,5 sampai 10 jam untuk ketebalan lapisan 10 sampai 100. Untuk kekerasan permukaannya itu ada di 1200 sampai 2300 Hv, di mana ini tuh jauh di atas proses-proses lain. Untuk distorsinya sendiri itu, moderat hingga tinggi, di mana, ini tuh semuanya tergantung suhu, di mana setelah boriding itu sering diperlukan stress relief karena boridanya itu rapuh. Nah, mungkin itu aja dari saya, terima kasih, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.